Halo guys, kembali lagi di channel Kris Nusantara. Ya, belakangan ini Kris Kamardikan semakin menunjukkan eksistensinya di kalangan masyarakat. Tentu ini membuat channel Kris Nusantara untuk lebih semangat lagi menyajikan informasi seputar Kris Kamardikan. Ya, jika di video sebelumnya kita sudah mereview atau mengulas Kris Kamardikan, maka video kali ini saya kembali akan mengulas Kris Kamardikan. Tentu tidak kalah indah dengan Kris sebelumnya. Iya, penasaran kan seperti apa Krisnya? Oke, kita langsung ambil guys. Iya, ini Krisnya. Wow, sandangannya saja sudah kelihatan banget. Jadi ini merupakan jenis sandangan yang gayaman Solo yang terbuat dari kayu asem, yang mana kayu asem ini terdapat jenis pelet doreng. Di kalangan pekerisan, keris kayu asem cukup familiar dan banyak peminatnya. Jadi nggak heran jika Kris Kamardikan ini saya sandangkan menggunakan kayu asem. Baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama melihat seperti apa kerisnya, oke? Wow, luar biasa. Seperti yang saya sampaikan barusan, kerisnya langka dan indah, tentu sangat luar biasa. Ternyata masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang belum mengerti atau belum paham apa sih yang dimaksud Kamardikan itu. Jadi Kris Kamardikan itu adalah istilah ya teman-teman. Kamardikan adalah berasal dari kata Mahardika yang artinya merdeka. Kris Kamardikan memiliki dua makna. Yang pertama, keris yang dibuat pada zaman setelah Indonesia merdeka. Maka makna yang kedua adalah kemerdekaan pada keris-keris yang diciptakan berdasarkan konsep-konsep baru yang bebas. Seperti yang saya tunjukkan ini ya teman-teman. Ini merupakan sebuah konsep-konsep baru yang berbeda yang diciptakan oleh empu zaman era kemerdekaan. Kris Kamardikan kini dengan periodisasi sederhana antara keris sepuh dan Kris Kamardikan, tampaknya kini Kris Kamardikan mulai bangkit ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mulai bangkit dengan kemerdekaan ide sesuai yang dijanjikan oleh zamannya. Bila kita, ini suatu pesan ya bagi kita, apabila kita tidak berani mengangkat keris masa kini, berarti kita telah berbohong. Kenapa? Ya, ini suatu tindakan yang memutus rantai budaya keris, karena budaya keris bersifat berkesinambungan. Keris-keris yang kamu sebut lama atau sepuh atau tua itu pun toh juga pernah disebut baru kan di zamannya ya teman-teman. Dan gak hanya itu, tentu teman-teman masih bertanya-tanya, ini jenis keris dapur apa ya? Ya, ini merupakan, kalau menurut saya, ini merupakan jenis dapur Nogososro. Tentu kalau di kalangan para senior pasti beranggapan bahwa keris Nogososro itu pasti ricikannya atau ciri-cirinya pasti berlook 13 atau look 11. Namun kenapa ini terdapat pada keris yang lurus? Ya, alasannya bagi saya, keris Nogososro nggak hanya dominan kepada jumlah looknya ya bagi saya, namun ciri khasnya juga terdapat pada di bagian sogokannya itu terdapat kinatah bermotif atau simbol binatang kijang yang lagi duduk di bagian kinatanya ini ya, di bagian sogokannya. Dan ciri yang kedua, ciri khas Nogososro terdapat pada bagian tubuh naga itu terdapat sisik 1000. Orang-orang biasa menyebut sisik 1000 ya, seperti yang terdapat pada keris ini. Ya, yang menjadi nilai plus atau nilai lebih terhadap keris ini, ya, ini yang di luar nalar saya juga. Di bagian kinatanya ini, teman-teman perhatikan ada bagian-bagian yang bolong, yang mana istilah atau sebutan bagian yang bolong ini, kinatahnya itu biasa disebut kinatah
kerawangan ya. Bisa teman-teman catat, atau teman-teman para senior yang emang lebih pakar, apabila terdapat kesalahan silahkan bisa langsung isi di kolom komen. Tapi menurut referensi yang saya dapat, ini merupakan jenis Kinatah Kamarogan kerawangan ya. Betul. Kenapa ya? Karena di bagian kinatanya ya hampir semua, seluruh bilahnya terdapat lubang-lubang yang membatasi antar dedaunan pada Kinatah Kamarogan ini. Sangat luar biasa, keris ini diciptakan pasti melalui proses yang sangat luar biasa, dan kedetailan si pembuatnya pasti sangat rumit ya. Kita ketahui kinatanya juga sangat begitu halus dan sangat luar biasa. Dan nggak hanya itu, bahwasanya kinatanya ini terbuat dari bahan kuningan yang telah disempuk emas. Maka nggak heran apabila warna kuningnya ini sudah menyerupai warna emas ya teman-teman. Wow.